Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana keadaan hari ini? Segar ya? Sehat? Walafiat semua ya? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini anak-anak kita akan belajar melanjutkan pelajaran tematik, khususnya pembelajaran 4 subtema 2 tema 2 tentang usaha ekonomi dan kegiatan ekonomi. Anak-anakku yang berbahagia, pada umumnya masyarakat Indonesia melakukan usaha di bidang ekonomi, ada yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, pertambangan, perindustrian, dan lain-lain. Setiap usaha yang dilakukan dalam bidang ekonomi selalu melibatkan 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua adalah kegiatan konsumsi, dan yang ketiga adalah kegiatan distribusi. Sebelum lebih lanjut Bapak jelaskan dan beri contohnya, Bapak akan jelaskan lebih singkat, lebih dulu ya, apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan di mana orang atau perusahaan menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan orang atau perusahaan yang menghasilkan barang tadi disebut dengan produsen. Orang yang menyalurkan barang hasil produksi disebut dengan distributor. Sedangkan kegiatan menyalurkan barangnya adalah kegiatan distribusi. Orang yang memakai barang hasil produksi disebut dengan konsumen. Sedangkan kegiatan memakai barangnya namanya kegiatan konsumsi. Lebih jelasnya Bapak akan kasih atau jelaskan menggunakan contoh ya. Misalnya adalah sebuah perusahaan sepatu. Perusahaan sepatu A misalkan. Pada suatu hari melakukan produksi membuat sepatu. Pada waktu itu pabrik tersebut melakukan kegiatan produksi karena membuat sepatu ya. Hasil barangnya adalah sepatu. Sedangkan pabriknya yang menghasilkan sepatu, pabrik yang membuat sepatu tadi namanya produsen. Jadi produsen itulah pabriknya, sedangkan produksi adalah kegiatan yang menghasilkannya. Ulang lagi, pabriknya disebut dengan produsen, hasil barangnya atau kegiatan untuk menghasilkan barang. Kalau pabrik tadi adalah pabrik sepatu, menghasilkan barangnya, kegiatan untuk menghasilkan barangnya namanya kegiatan produksi. Produksi hasil yang dihasilkan dari produksi yang tadi, misalnya sepatu tadi tentunya harus dikirim ke pedagang besar, grosir, ke pasar-pasar, ke toko-toko. Kegiatan menyalurkan barangnya dari pabrik menuju toko, menuju pasar, dan lain-lain namanya itu kegiatan distribusi. Orang yang menyalurkan barang, misalnya perusahaan tertentu mengambil barang dari pabrik kemudian disalurkan ke toko-toko kecil, itu namanya distributor. Jadi dulang, orang yang menyalurkan barang atau perusahaan yang menyalurkan barang namanya distributor, sedangkan kegiatan menyalurkan barangnya namanya distribusi. Kalau barang tadi sudah sampai di toko, para pembeli, masyarakat umum yang membeli barang tadi, orang yang membeli barang namanya konsumen, sedangkan kegiatan membeli barangnya itu disebut dengan konsumsi. Jadi jelas ya, biar jelas, lebih jelas lagi Bapak ulangi sekali lagi ya. Misalkan sebuah pabrik sepatu menghasilkan barang. Saat pabrik sepatu itu membuat barang, namanya kegiatan produksi. Pabrik sepatunya disebut dengan produsen. Kemudian pabrik sepatu tadi mengirim barang ke toko-toko atau para pedagang mengambil barang dari pabriknya. Nah, kegiatan menyalurkan barangnya dari pabrik ke toko namanya distribusi. Orang atau perusahaan yang mengambil atau yang menyalurkan barang namanya distributor. Kemudian kalau sepatunya sudah sampai di toko, kemudian ada masyarakat yang membeli barang.
kegiatan membeli barangnya, memakai barangnya, itu namanya kegiatan konsumsi. Sedangkan orang yang membeli barang namanya konsumen. Gimana? Jelas ya? Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak juga bisa membaca sendiri di buku paket 5B halaman 80 sampai 81. Jadi tugas hari ini anak-anak buka halaman 82. Di sana ada 2 gambar. Gambar yang pertama adalah pakaian wanita, gambar yang kedua adalah buku bacaan. Setiap gambar anak-anak harus jelaskan, misalnya pakaian wanita, anak-anak jelaskan bagaimana kegiatan produksinya, kegiatan produsennya, kegiatan distribusinya, kegiatan distributornya, kegiatan konsumsinya, kegiatan konsumennya. Jadi setiap gambar harus anak-anak jelaskan tentang distribusi, distributor, konsumsi, konsumen, produksi, dan produsennya. Begitu juga dengan buku bacaan, anak-anak harus jelaskan juga tentang produksi, produsennya, distribusi, distributornya, konsumsi, konsumennya. Jadi tugas hari ini itu saja ya, sambil dipelajari lagi halaman 80 dan 81 untuk bisa memahami itu, maka bisa menjawab soal yang halaman 82 ya. Itu aja yang Bapak sampaikan tugas hari ini. Mudah-mudahan anak tetap semangat untuk belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.